menyembah Tuhan, Kak Buana undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau mau berkali untuk Tuhan Yesus. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun batu kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun batu kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, seperti katakan, nyanyi puji Tuhan. Bangun batu kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun batu kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, janji. Berikan sorak-sorak kemenangan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Tahu bahwa kita gak bisa hidup sendirian. Kita perlu penyertaan-Nya. Tetap setia di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Lupakanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Katakan, kini aku percaya
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Benar Tuhan, Bapa, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati. Kau tahu tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biar kau dapati kami tetap di dalam-Mu sampai akhir Tuhan. Kami mau sembah, kami mau hidup tinggal di dalam-Mu, dekat dengan-Mu. Aku kan setia pada panggilan-Mu. Jadi sesuai kehendak-Mu, seturut firman-Mu Bapa. Biarlah terjadi, biarlah digenapi. Kami tak mampu berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
Sebab kami milik-Mu, sebab hidup kami dalam genggaman-Mu. Tiada satu pun dapat menggantikan Engkau ya Bapa-Ku. Sebab Kau Allah kami, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Kami mau ikut Engkau Tuhan, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kami mau setia padamu, ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur punya Allah seperti-Mu. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari teman-teman kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang sudah Engkau beri pada kami, buat kesempatan kali ini kami dapat beribadah bersama-sama meskipun lewat online. Tuhan, kami percaya bahwa kasih setia Tuhan masih selalu baru dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu.
Kiranya Tuhan berkati telinga dan hati teman-teman Super Junior yang akan mendengarkan firman-Mu. Terlebih hati kami Tuhan supaya bisa menjalankan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berkati juga lidah dan bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa menyampaikan pesan Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Super Junior. Gimana kabarnya hari ini? Nah, udah masuk sekolah ya? Nah, udah masuk sekolah, jangan lupa juga untuk beribadah. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari judul yang udah ada. Judulnya adalah Jangan Lupa Bercermin. Nah, teman-teman Super Junior pasti tahu kan, cermin itu apa sih? Cermin itu gunanya apa sih? Nah, cermin itu untuk melihat pantulan diri kita, apa yang ada di diri kita, mungkin muka kita, mata, alis ya, gigi. Mungkin biasanya habis makan nih bercermin, ih di gigiku ada apa ya, ada sayurnya, ada cabenya. Wah, itu kita bisa lihat kalau kita bercermin. Nah, di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga perlu bercermin nih. Ada 3 fungsi bercermin yang bakal kita bahas sama-sama hari ini. Nah, yang pertama nih, teman-teman sering nggak sih waktu kita lihat orang lain nih, kayak orang lain kayaknya lebih cantik daripada aku, orang lain kayaknya lebih pinter nih, lebih berbakat. Nah, waktu kita merasa orang lain lebih dan lebih daripada kita juga harus bercermin. Kenapa kita harus bercermin? Waktu kita melihat orang lain lebih cantik mungkin, atau lebih pintar, matematikanya lebih pintar nih, terus kita bercermin ya, kita melihat apa yang ada di dalam diri kita juga melihat bahwa sebenarnya kita juga punya kelebihan yang lain. Jadi ketika kita melihat orang lain lebih daripada kita, dan kita bercermin, itu akan membuat kita tidak minder atau rendah diri, karena kita sadar kalau Tuhan juga memberikan kelebihan yang mungkin orang lain itu nggak punya loh, tapi kita punya. Nah, lanjut nih, yang kedua, selain melihat kelebihan orang lain, mungkin kita juga sering melihat kekurangan orang lain juga. Misalnya, dia ini kurang mukanya kurang simetris, alisnya kurang lurus deh, kurang bagus. Nah, ketika kita melihat kekurangan orang lain, kita juga perlu bercermin, teman-teman. Kenapa? Supaya kita nggak sombong, karena kita ingat kalau Tuhan benci sama orang yang sombong. Nah, supaya kita nggak sombong, kita juga perlu bercermin, karena dengan kita bercermin, kita juga melihat kalau diri kita punya kekurangannya juga. Mungkin orang lain kurang di suatu hal, nah kita juga punya loh kekurangan di lain hal lain yang mungkin kalau kita nggak bercermin, kalau kita nggak melihat, kita juga nggak tahu. Kita juga punya kekurangan, karena setiap manusia punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, fungsi yang ketiga ini adalah yang paling penting, teman-teman. Seringkali kita ini mencari perkenalan manusia ya namanya. Siapa sih yang gak suka kalau disenangi banyak teman? Mungkin kalau disukai sama guru, disayang orang tua, mungkin disayang sama temennya, sama sahabatnya. Siapa sih yang gak seneng? Nah, itu adalah perkenalan manusia yang seringkali kita cari, yang kita kejar. Nah, kita lupa bahwa yang paling penting kita juga harus bercermin, kita harus lihat apakah ada perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Karena perkenanan Tuhan itu jauh lebih penting daripada perkenanan manusia. Ketika kita punya yang namanya perkenanan Tuhan di dalam hidup kita, maka semuanya akan menjadi lebih mudah, dan kita juga bakal dapat perkenanan manusia sebagai bonusnya. Kita mau sama-sama belajar ya dari sebuah tokoh di Alkitab yang teman-teman pasti nggak asing. Tokoh ini merupakan seorang tokoh yang terkenal. Dia punya banyak saudara ya, 12 bersaudara nih. Kira-kira siapa? Ayo. Ya, benar banget, adalah
Yusuf. Kita mau sama-sama belajar dari Yusuf. Teman-teman tahu kan kalau Yusuf ini seorang yang mungkin waktu itu dia udah baik ke kakak-kakaknya, dia udah mengasihi kakak-kakaknya, tapi kakak-kakaknya gak suka sama dia. Akhirnya Yusuf dibuang ke Mesir, dijual waktu itu ke Mesir. Tapi karena Yusuf punya perkenanan Tuhan, maka kita sama-sama lihat di Kejadian 39 ayat kedua. Kita bacakan ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yusuf ini dijual ke orang asing loh teman-teman. Orang asing, bayangkan kalau teman-teman misalnya di rumah punya mbak atau punya pembantu atau emas ya, biasanya orang asing tinggal di rumah kita. Wah, berarti tuannya ini sangat percaya sama Yusuf. Nah, satu kunci yang Yusuf punya adalah Yusuf punya perkenanan Tuhan. Karena ketika Yusuf punya perkenanan Tuhan, maka tadi bilang apa? Yusuf juga akan mudah mendapatkan perkenanan manusia. Seperti tadi, Yusuf punya perkenanan Tuhan, Yusuf mudah mendapatkan perkenanan dari tuannya yang di Mesir. Karena Tuhan menyertai Yusuf, sehingga apapun yang dikerjakan Yusuf itu jadi berhasil, jadi baik hasilnya. Nah, tapi teman-teman, punya perkenanan Tuhan di dalam hidup bukan berarti nggak punya masalah. Bukan berarti semua orang jadi suka sama kita, bukan. Bukan berarti semua yang kita lakukan mudah tanpa ada halangan. Teman-teman harus ingat bahwa Yusuf ketika di rumah Potifar ya, waktu di Mesir itu, Yusuf juga dapat cobaan. Waktu itu Yusuf difitnah ya, singkatnya, difitnah hingga akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara, teman-teman. Betapa sedihnya ya menjadi Yusuf, mungkin kesel, marah ya, nggak melakukan kesalahan tapi di penjara. Waktu itu kalau Yusuf marah sama Tuhan nih ya, bisa loh seharusnya Yusuf sudah melakukan yang baik. Sampai Yusuf di Mesir pun dibuang saudara-saudaranya, Yusuf juga tetap melakukan yang baik. Terus Yusuf diangkat tinggal di rumah tuannya. Tapi kenapa Yusuf kok difitnah? Bahkan Tuhan mengizinkan Yusuf masuk ke penjara. Apakah perkenanan Tuhan itu nggak menjamin hidup Yusuf? Iya, perkenanan Tuhan itu tidak menjamin kalau hidup Yusuf bakal terus selalu lurus, terus selalu nggak ada halangan. Tapi perkenanan Tuhan itu menjamin kalau Tuhan selalu ada bersama Yusuf. Tuhan yang selalu menyertai Yusuf. Jadi dimanapun Yusuf berada, apapun yang Yusuf kerjakan, apapun yang Yusuf alami, Tuhan selalu ada bersama Yusuf. Sama seperti kita teman-teman. Ketika kita udah punya perkenanan Tuhan, ya, kita udah menjaga perkenanan Tuhan dalam hidup kita, bukan berarti semua masalah langsung hilang. Bukan berarti semua orang langsung suka sama kita, langsung mau berteman dengan kita, langsung mau menjadi sahabat kita, langsung baik sama kita. Enggak teman-teman. Kita tetap punya masalah-masalah di dalam hidup. Kita tetap punya kerikil-kerikil di jalan hidup kita. Tapi yang perlu kita ingat, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu ada buat kita. Nah, waktu itu Yusuf dimasukkan ke penjara. Tapi karena Yusuf disertai Tuhan, Yusuf punya perkenanan Tuhan di dalam hidupnya, maka kita mau sama-sama lihat di Kejadian 39 ya, masih Kejadian 39 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Nah, ini adalah sebuah contoh, sebuah teladan dari Yusuf yang sudah Yusuf berikan buat kita ya. Ketika Yusuf punya perkenanannya Tuhan, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih-Nya kepada Yusuf, maka dengan mudah Yusuf mendapat
perkenanan dari manusia. Buktinya Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Bayangkan, seorang narapidana penjara jadi kesayangannya kepala penjaranya. Nah, kita mau lanjut ke ayat yang selanjutnya. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Wah, ini lebih hebat lagi loh. Bahkan kepala penjaranya menyerahkan teman-teman narapidana yang lain ke tangannya Yusuf. Kalau Yusuf gak punya perkenanan manusia, Yusuf gak dapet itu. Yusuf gak disayang kepala penjara. Nah, tapi kalau Yusuf gak punya perkenanan Tuhan dalam hidupnya, Yusuf gak dapet semua itu. Gak dapet perkenanan manusia, gak dapet mungkin hak-hak istimewa yang diberikan sama kepala penjaranya. Nah, ini adalah suatu contoh kalau kita punya perkenanan Tuhan, maka apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakukan meskipun di dalam penjara ya. Penjara mungkin berbicara tentang hidup kita yang susah, meskipun di dalam kesusahan, di dalam hidup yang penuh cobaan, penuh masalah, tapi kita masih punya perkenanan Tuhan, maka kita bisa menjalani, kita punya hak-hak yang istimewa, kita punya hal-hal yang membuat kita itu bersyukur. Karena orang lain mendapat masalah yang sama, tapi kita ini lebih senang, kita lebih damai sejahtera. Menjadi seperti Yusuf, kita masuk penjara, tapi kita mendapat perkenanan kepala penjara, kita dipercayai banyak hal, maka kita punya, wah seneng ya, ternyata aku ini dinilai baik oleh kepala penjaranya. Nah, yang di ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena apa? Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yaitu ketika kita punya perkenanannya Tuhan, maka perkenanan manusia pun kita bisa dapatkan dengan mudah. Karena Tuhan menyertai dan apapun yang dikerjakan dibuat berhasil. Yuk kita sama-sama mau ulang ayat ke-23 ini ya. Tapi mulai dari kata karena dan kata dia diganti nama kita sendiri ya. Saya Cici Meli ya. Kasih contoh dulu. Karena Tuhan menyertai Meli dan apa yang dikerjakan Meli dibuat Tuhan berhasil. Semuanya akan berhasil meskipun kita harus melewati masalah, meskipun melewati badai, tapi dibuat berhasil. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Nah, teman-teman, ayo kita sama-sama kita mau mengamini dan mengimani apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, bercermin itu penting dalam hidup kita. Supaya kita nggak apa? Yang pertama, kita nggak minder. Karena kita melihat kelebihan orang lain. Kita harus sadar kalau setiap kita juga punya kelebihannya masing-masing. Yang kedua, supaya kita nggak sombong, kita juga harus sadar ketika melihat kekurangan orang lain, kita juga punya kekurangan. Dan yang paling penting yang ketiga adalah kita harus senantiasa sadar, kita harus melihat apakah perkenanan Tuhan ini ada di dalam hidup kita. Karena perkenanan Tuhan tuh sangat penting di dalam hidup ini. Tanpa perkenanan Tuhan yang kita buat, yang kita kerjakan akan lebih susah untuk berhasil. Dan karena kita punya perkenanan Tuhan, maka kita akan mendapat bonusnya, yaitu perkenanan manusia. Siapa sih yang gak suka? Siapa yang gak mau kalau teman-temannya suka? Kalau teman-temannya semua mau berteman, mau bersahabat, kalau gurunya sayang, siapa sih yang gak mau? Kita semua pasti mau hal itu. Kita juga perlu perkenanan manusia, tapi kita jauh lebih membutuhkan perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Karena dengan perkenanan Tuhan, maka semuanya kita kerjakan, kita lewati bersama dengan Tuhan. Dan semua itu akan menjadi lebih mudah. Dan kita akan mendapatkan damai di dalam hati ini. Oke teman-teman, ya hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama berusaha buat mendapatkan perkenanan Tuhan senantiasa di dalam hidup
kita. Caranya dengan apa? Caranya dengan kita selalu punya waktu sama Tuhan. Jangan lupa untuk saat teduh kita membaca Alkitab, kita berdoa, kita harus ngomong-ngomong sama Tuhan. Gimana caranya teman punya sahabat tapi nggak pernah ngomong-ngomong? Kan nggak mungkin. Gimana caranya bisa deket sama orang tapi nggak pernah berkomunikasi? Sama kayak Tuhan. Tuhan itu selalu menunggu kita untuk berbicara sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tapi kenapa kita masih perlu berdoa? Karena Tuhan mau supaya kita ini punya waktu bicara sama Tuhan. Nah, ketika kita bicara sama Tuhan, kita rajin baca Alkitab, kita punya worship time, jadi kita menyembah Tuhan, maka kita punya hubungan yang khusus sama Tuhan. Kita punya hubungan khusus sehingga kita punya perkenanannya Tuhan dalam hidup kita. Gimana caranya Tuhan berkenan sama kita kalau kita gak pernah berbicara, kita gak pernah berkomunikasi sama Tuhan, bener? Nah, mari sama-sama kita rajin saat teduh, kita sama-sama berdoa, mengucap syukur sama Tuhan supaya kita senantiasa hidup dalam perkenanannya Tuhan. Oke teman-teman? Nah, sebelum kita menyelesaikan ibadah hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Kita tutup mata kita, lipat tangannya, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar ini, kami senantiasa lakukan juga di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat-berkat-Mu juga atas hidup kami seminggu ini. Dan kami juga percaya bahwa di minggu-minggu yang akan datang pun berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan menjagai kami, menjaga kesehatan kami, menjaga kami dan memberkati kami baik dalam sekolah, pekerjaan orang tua kami Tuhan. Semuanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga berikan kami Roh Kudus supaya senantiasa membantu kami untuk kami selalu mempertahankan dan mencari perkenanan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa perkenanannya Tuhan. Kami nggak bisa hidup tanpa Tuhan dalam hidup kami. Maka dari itu Tuhan, kami sama-sama mau berjanji, mulai hari ini kami akan setia mencari perkenanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dan untuk gereja kami Tuhan. Tuhan yang memberkati gereja kami, Tuhan memberkati kota Malang dan sekitarnya. Tuhan memberkati negara kami Indonesia juga Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberi keamanan, kedamaian, damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati pemerintah supaya melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.